Pemirsa, Badan Narkotika Nasional menggerebek laboratorium sabu di apartemen di Cisauk, Tangerang, Banten. Dalam waktu 6 bulan, komplotan pelaku meraup keuntungan 1 miliar rupiah. Sebuah kamar apartemen di Cisauk, Tangerang, Banten digerebek Badan Narkotika Nasional karena dijadikan rumah produksi narkotika jenis sabu. Petugas menangkap 2 pelaku berinisial IM dan DF. Berikut barang bukti sabu dalam bentuk cair dan padat, beragam bahan kimia, serta peralatan laboratorium yang telah dimodifikasi. Bahkan guna mengelabui aktivitas peracikan sabu di dalam kamar, para pelaku memodifikasi kamar mandi dengan menggunakan alat penyaring udara buatan. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku telah beraksi 6 bulan dan sudah menghasilkan keuntungan 1 miliar. Seluruh bahan baku dibeli pelaku secara online dan dijual melalui media sosial dan COD. Modus operandi daripada jaringan ini yaitu dengan membeli bahan-bahan kimia dengan peralatan laboratorium secara daring, kemudian mereka mengekstrak obat-obatan asma sebanyak 15.000 butir pil untuk memperoleh 1 kilogram efedrin murni. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam maksimal hukuman mati. Penggerbekan suami istri bandar narkoba di Mesuji, Lampung berlangsung dramatis. Para pelaku berupaya kabur ke arah hutan. Cepat ke belakang itu. Detik-detik penggerbekan bandar narkoba yang berada di Dusun Talang Gunung, Kabupaten Mesuji, Lampung berlangsung dramatis. Terduga bandar narkoba melarikan diri ke arah hutan untuk menghindari penangkapan. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan upaya pelarian pelaku. Sebelum akhirnya 2 orang terduga bandar narkoba yang merupakan pasangan suami istri ini ditangkap. Jadi plastik dia tadi mana? Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil menyita 1 paket sedang sabu, 2 plastik klip berisi sabu sisa pakai, timbangan digital, serta ratusan plastik bungkus sabu. Ya, berapa tersangka Pak Kasat? 2 suami istri, mantap. Barang buktinya Pak Kasat? Barang bukti yang diamankan sabu sudah di dalam. Kemudian untuk senjata tadi ada senjata Pak Kasat? Senjata tidak kita temukan karena para pelaku tadi melarikan diri. Tadi dia lari. Selanjutnya pasangan suami istri terduga bandar narkoba dibawa ke Mapolres Mesuji guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi, Rosyadi, Ainis melaporkan. Kebakaran sempat membuat panik pasien dan keluarga serta karyawan rumah sakit. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi mengerahkan 4 mobil pemadam memadamkan api. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik pada baterai atau aki di ruang panel. Objek yang terbakar di bawah areal bawah panel yang terbakarnya baterai atau aki. Panel listrik di basement berarti? Di lantai dasar? Lantai dasar. Dugaan sementara mungkin arus pendek listrik ya. Untuk proses pemadaman tadi sempat keluar api juga nggak sih Pak? Api sebetulnya nggak terlalu besar, cuman karena ini baterai jenis lithium ya. Lithium jadi asapnya memang sangat luar biasa. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 30 menit dan tidak merambat ke ruangan lain di rumah sakit tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut dan kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Seorang ayah menyandra 2 anaknya dengan menodongkan senjata tajam di ruko di kawasan Pasar Rebo, Jakarta.
kita mengandung mikroplastik. Zat beracun berukuran mikro berbahaya bagi tubuh. Mantan pelatih timnas Indonesia Sinteyong dikait-kaitkan sebagai calon kuat pengganti Kluivert yang resmi mengakhiri kebersamaan dengan timnas Indonesia. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya, Angelika Devagan. Inilah Sindo Malam selengkap. Pengemudi ojek online tewas tertabrak kereta komuter lain jurusan Tangerang Duri di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban menerobos palang pintu perlintasan kereta api dan terpental sejauh 50 meter. Warga Pesing, Kebonjeruk, Jakarta Barat dikejutkan dengan adanya seorang pengemudi ojek online yang tewas mengenaskan usai tertabrak kereta komuter lain jurusan Tangerang Duri. Tak hanya itu, sepeda motor korban tampak hancur tak terbentuk hingga terpental sejauh 200 meter dari lokasi kejadian. Petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi dan mengamankan barang-barang korban. Menurut saksi, korban yang bernama Sahroni, warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak sabar menunggu. Akhirnya nekat menerobos dan tertabrak kereta dari arah Tangerang Duri. Sepeda motornya hancur, motor listrik. Motornya keseret sekitar 200 meter. Motornya. Udah berbentuk orangnya mukanya. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk dilakukan otopsi. Sementara kendaraan korban dan juga barang-barang milik korban diamankan pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Di Semarang, Jawa Tengah, pengendara sepeda motor terperosok tanah ambles sedalam 3 meter. Korban selamat, sementara evakuasi motor korban berlangsung 2 jam. Seorang pemotor terperosok ke dalam jalan ambles di Jalan Raya Tembalang, Semarang, Jawa Tengah sedalam 3 meter. Jalan ambles di tengah badan Jalan Tembalang ini terjadi setelah hujan. Korban mengaku tidak melihat adanya lubang sedalam 3 meter karena mengantuk. Beruntung korban selamat dari peristiwa tersebut, namun kerusakan kendaraan cukup parah. Tim Damkar Kota Semarang yang mendapat laporan langsung mengevakuasi korban dan motornya. Untuk ketinggiannya itu kurang lebih sekitar 2-3 meter gitu. Motornya? Ya, untuk motornya jenisnya Nmatic gitu, untuk masuk ke lubang singgulnya itu ya. Itu sekitar 2-3 meter. Untuk kendalanya itu tadi ada bahan galian yang ini menutup di salah satu jalan, dan kedua itu pas di pertigaan traffic light. Jadi kendalanya untuk bikin macet untuk kita waktu evakuasi. Diduga lubang tersebut terjadi karena ada gorong-gorong yang menyebabkan lapisan tanah di atasnya rapuh saat hujan dan ambles. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan.